Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andri Ling. Kali ini saya akan berbagi trik agar ketika memancing tidak diboncos. Akan tetapi sebelum saya melanjutkan videonya, silakan teman-teman tekan tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa aktifkan pula tombol notifikasinya agar teman-teman semua mendapat video-video terbaru seputar dunia memancing dari channel Andri Ling. Oke teman-teman, kita lanjut langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar memancing tidak diboncos. Oke, lanjut. Oke teman-teman, langkah pertama yang harus kita lakukan atau teman-teman lakukan adalah memaksimalkan umpan. Bagaimana cara memaksimalkan umpan? Jadi teman-teman ketika mau memancing, umpannya itu jangan asal-asalan. Teman-teman silahkan buat umpan dengan resep-resep sesuai yang teman-teman punya. Kalau misalkan teman-teman merasa kebingungan tidak punya resep umpan dan cara membuat umpan, silahkan teman-teman lihat di video-video saya sebelumnya. Akan tetapi saya ingatkan kembali, ketika pembuatan umpan itu harus takaran bahannya itu harus benar-benar pas supaya aroma yang keluar ketika umpan selesai, aromanya juga sangat pas dan disukai oleh ikan mas. Kenapa demikian? Karena ikan mas itu terlalu sensitif teman-teman. Nah, selain itu silahkan teman-teman, kalau menurut saya merekomendasikan silahkan teman-teman membuat umpan itu dengan bahan-bahan yang sangat mudah aja, yang simple aja, jangan terlalu banyak-banyak bahan. Karena kenapa demikian? Semakin banyak bahan yang kita buat, semakin banyak bahan yang kita campurkan dalam umpan, aroma yang keluarnya pun tidak akan jelas. Apalagi ini kalau misalkan kita masih pemula nih. Kalau masih pemula silahkan buat umpannya dengan bahan-bahan yang sangat simpel, sangat mudah didapat. Jangan membuat umpan yang bahannya itu sangat banyak dan sulit didapat, kecuali ini teman-teman, kita ini bukan pemula, kita ini sudah senior lah dalam memancing seperti itu. Nah, itu langkah pertama, umpan yang harus benar-benar maksimal. Oke teman-teman, kita lanjut. Yang kedua yang harus kita siapkan rasa percaya diri. Percaya diri ini sangat penting dalam memancing. Soal kita pede dengan umpan yang kita gunakan, optimis dengan umpan yang kita gunakan bahwa umpan kita ini pasti disukai oleh ikan mas. Jangan sampai ketika kita memancing rasa pede, rasa percaya diri kita ini hilang. Nah, tetap harus pede karena dalam memancing ini teman-teman, dalam memancing ini sebenarnya tidak ada yang ahli, tidak ada yang hebat, tidak ada yang gagah pula. Memancing itu adalah yang pertama faktor rezeki, faktor hoki. Akan tetapi hoki tersebut harus ada penunjangnya seperti umpan yang disukai oleh ikan mas, rasa percaya diri seperti itu. Nah, untuk poin kedua, saya sarankan kepada para pemancing, khususnya para pemula, tanamkan rasa percaya diri. Tanamkan rasa percaya diri ketika kita memancing harian, baik lomba, ya tetap pede aja gitu, santai aja, jangan pesimis lah, tetap optimis aja, pede aja seperti itu. Yang ketiga yang harus kita siapkan adalah alat-alat ya teman-teman, alat-alat memancing kita harus cek benar-benar senar pancing kita atau joran kita, jangan sampai ada masalah. Saya pernah mengalami ketika semua sudah maksimal, saya lupa mengecek senar atau tali pancing yang saya gunakan, saya lupa mengeceknya. Ketika strike pertama putus, udah rapuh teman-teman karena udah lama. Nah, itu juga harus teman-teman perhatikan, harus teman cek sebelum memancing, harus dicek benar-benar apakah alat-alat kita ini sudah maksimal, sudah siap digunakan. Jangan sampai ketika teman-teman sudah memancing baru ketahuan bahwa alat-alat kita ini ternyata ada kekurangannya. Jadi sebelum memancing silahkan cek supaya ketika kita turun memancing semuanya sudah siap, sudah maksimal. Yang keempat adalah lapak ya teman-teman. Jadi faktor lapak itu pengaruhnya sangat besar terhadap memancing.
Padahal umpan sudah bagus, alat-alat sudah maksimal, percaya diri sudah ada. Faktor juga sangat berpengaruh teman-teman. Kenapa demikian? Karena biasanya ikan mas itu ngumpul di satu lapak. Itu sudah hukum alam. Sekalipun bagaimana caranya, tetap aja ikan mas itu pasti ngumpul di satu lapak karena ada lapak-lapak tertentu mungkin yang disukai oleh ikan mas. Nah ini adalah faktor lapak juga harus diperhatikan. Nah, biasanya ketika kita memancing, kita melempar pancingan kita, melempar pancing kita langsung ke blower saja, langsung menuju blower saja. Akan tetapi sebenarnya teman-teman, jika memang di blower itu sangat sulit mendapatkan ikan, cobalah teman-teman tarik pancing teman-teman minimal posisinya di tengah atau misalkan 2 meter dari kita, seperti itu. Karena ikan mas biasanya diturunkan ke balong itu kan di pinggir ya. Jadi biasanya diam dulu di situ, diam dulu di pinggir. Sudah dapat beberapa jam kemudian baru jalan ke tengah balong atau ke blower. Jadi usahakan kalau memang tidak ada di blower, silakan teman-teman tarik pancingnya ke tengah-tengah lapak kita, atau posisinya di tengah dulu lah, jangan langsung ke blower. Nah, oke teman-teman, lanjut. Yang kelima yang harus kita perhatikan dan harus kita waspadai ini nih teman-teman. Biasanya sih karena mungkin zaman ya, karena zaman setiap pemancing itu pasti memiliki yang namanya esen. Biasanya memiliki yang namanya esen. Nah ini untuk para pemula, saya merekomendasikan, saya mengingatkan saja, apabila tidak tahu dalam cara pemakaiannya, lebih baik kita menggunakan umpan murni saja. Karena kenapa? Jika memang kita tidak tahu cara pakainya, maka si umpan yang ditetes sama esen itu bukan disukai oleh ikan mas, justru sebaliknya menjadi umpan yang tidak disukai oleh ikan mas. Makanya untuk teman-teman khususnya para pemula, murni aja lah dulu umpannya, yang kita gunakan murnian aja dulu, jangan langsung esen karena esen itu sebenarnya hanya pendorong saja teman-teman, hanya pendorong saja. Dasarnya ikan mas mau memakan umpan kita itu karena umpan kita, jadi karena umpan yang disukai oleh ikan mas. Nah selain itu cuaca juga harus kita lakukan agar kita tidak boncos, karena boncos itu sakit ya teman-teman, sakit. Sebenarnya pemancing itu sangat damai, jarang di pemancingan ada keributan, jarang. Tapi kalau di boncos itu biasanya wah parah ya, sangat parah daripada ribut. Karena apa sakitnya itu sampai ke hati kalau di boncos. Melihat teman-teman strike berkali-kali sementara kita selalu di boncos, itu yang sangat menyakitkan. Langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah jelas sebelum kita melakukan apa-apa adalah berdoa. Akan tetapi saya merekomendasikan kepada teman-teman, jika memang semuanya sudah maksimal, masih saja kita tetap di boncos, silakan teman-teman tanyakan kepada orang tua di situ, mungkin ada mitos-mitos tertentu yang berkaitan dengan mancing supaya mancing tidak di boncos, mungkin ada mitos-mitosnya. Kalau di video sebelumnya saya merekomendasikan kepada teman-teman, ternyata joran juga ada yang bandel, makanya saya buat videonya bagaimana cara menghadapi joran yang bandel dan bagaimana cara menghukum joran yang bandel supaya tidak bandel, dari tadinya selalu boncos supaya tidak boncos. Silahkan teman-teman tanya kepada para orang tua atau para sepuh-sepuh lah, bagaimana sih mitos memancing itu, dan mungkin di daerah teman-teman juga ada. Kalau saya hanya menyuruh, jika memang semuanya sudah maksimal dan joran itu masih tetap boncos, kita mancing selalu boncos tidak dapat ikan, silahkan teman-teman hukum joran teman-teman, masukkan ke dalam kandang ayam selama 3 hari, biarkan saja, nanti setelah dapat 3 hari baru diambil. Nah seperti itu. Emang sangat mustahil, luar logika, tapi memang saya pernah membuktikan sendiri. Saya beli joran, waktu itu beli joran Maguro Strike ya, yang
panjangnya 165 cm, dan dari pertama beli jangan pun dapat juara, untuk dapat 2 atau 1 ikan pun sangat sulit. Makanya saya mendengar pepatah orang tua, masukkan ke dalam kandang ayam, dan alhamdulillah hasilnya sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah lagi diboncos. Ya, oke lah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan, dapat saya bagi kepada teman-teman semua, khususnya para pemula. Ingat, dalam menghadapi boncos, yang pertama, yang lebih utama adalah berdoa. Terus selanjutnya umpan kita harus dimaksimalkan, rasa percaya diri harus ditimbulkan, alat-alat juga harus dimaksimalkan. Yang keempat adalah jangan menggunakan hal-hal yang tidak kita ketahui. Contoh soal, jangan dulu menggunakan hesen kalau memang kita tidak tahu cara mainnya atau cara aturan pakainya, seperti itu, karena itu bisa membuat umpan kita menjadi umpan yang tidak disukai oleh ikan mas. Makanya pakai alat dulu, seperti itu. Yang kelima, jika memang yang keempat itu sudah kita siapkan, langkah terakhir, jika memang masih diboncos, silahkan teman-teman hukum joran teman-teman, tanyakan mitos kepada orang tua atau misalkan kepada para sepuh bagaimana cara agar mancing tidak selalu diboncos, mungkin tidak juga ada. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.